Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Sebelum memulai percakapan saya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Widi Agnesia Damayanti, bisa dipanggil Widi. Saya berada di kelas 10 AKL 4. Saya nomor absen 35, asal sekolah SMK Negeri 1 Kendal. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan mengenai bagaimana sih dampak komputer untuk dunia pendidikan yang berkelanjutan, lalu berbagai profesi dan tanggung jawab seorang IT, lalu tentang kaitan komputer dengan cita-cita yang nantinya mungkin akan saya jalani. Amin. Perkembangan ilmu komputerisasi dan informasi tentu akan berdampak besar bagi seluruh rakyat Indonesia, terkhususnya bagi para pelajar. Bahkan tidak hanya pelajar ya, bagi masyarakat saja bila mereka mampu untuk memanfaatkan dan mengembangkannya, tentu itu akan berpengaruh besar untuk kehidupan mereka nantinya. Baik, untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana komputer dapat kita gunakan untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju secara berkelanjutan. Namun pada jawaban saya pada soal pertama ini, saya akan lebih berfokus kepada bidang pendidikan, perekonomian, dan kesehatan. Untuk poin yang pertama adalah pendidikan. Mari kita lihat beberapa cuplikan di samping ini. Dari cuplikan tersebut membuktikan bahwa para pelajar Indonesia sudah berhasil memanfaatkan dan mengembangkan perkembangan teknologi informatika dan komputerisasi yang telah ada di negeri ini. Dengan kecerdasan mereka, dengan kekreatifan mereka, mereka bisa membawa sesuatu yang besar untuk perubahan negara kita. Yang mungkin dampak itu belum terasa ya di masyarakat umum. Namun setidaknya itu sudah berpengaruh di orang-orang yang berada di sekitar mereka terlebih dahulu. Dan dapat kita ketahui juga, Indonesia baru saja lepas dari pandemi COVID. Hampir 2 tahun pembelajaran kita laksanakan dengan online atau daring dalam jaringan. Semua para pelajar sangat terbantu dengan adanya perkembangan teknologi pembelajaran seperti adanya Classroom, Zoom, Google Form, dan lain sebagainya. Mungkin jika tidak ada COVID ya kita tidak akan tahu ya kalau ternyata ada fitur-fitur pembelajaran seperti itu. Apakah teman-teman sudah tahu bahwa di Indonesia ini ternyata ada loh program pendidikan yang mempelajari tentang informatika kesehatan. Di dalam informatika kesehatan ini mereka membuat, meneliti, dan menghasilkan tentang pengumpulan data kesehatan, pengelolaan data kesehatan, analisis data kesehatan, penyajian data kesehatan, pelaporan data kesehatan, penggunaan data kesehatan dalam pengambilan kebijakan kesehatan yang berperan teknologi cloud computing and big data. Ya, berhubungan lagi dengan COVID-19. Dari pandemi COVID, para pemerintah dan pihak-pihak yang meliput tentang berita-berita COVID-19, mereka membuat suatu aplikasi, mereka membuat laman berita dan lain sebagainya untuk memudahkan masyarakat mencari tahu bagaimana perkembangan COVID-19, bagaimana perkembangan penyakit-penyakit yang ada di dunia ini, bagaimana perkembangan lain tentang kesehatan yang ada di dunia ini. Contoh aplikasinya itu seperti Peduli Lindungi, lalu artikel-artikel kesehatan yang ada di laman-laman berita, dan lain sebagainya. Tentu, pemerintah sangat terbantu dengan adanya perkembangan informatika dan komputerisasi, karena mereka menjadi lebih mudah untuk membantu, untuk memberikan informasi kepada masyarakatnya tanpa harus bertemu langsung. Lalu untuk poin yang ketiga adalah perekonomian. Ya, kita semua tahu ya, apalagi kita wanita, kita suka belanja, kita suka banget ya sama fashion yang lagi hits nih. Nah, kesempatan itu dimanfaatkan oleh orang-orang yang berwirausaha. Mereka menciptakan, mereka menjual belikan barang-barang itu di online shop. Tidak hanya bagi pihak wirausaha, bagi pihak pembeli pun perekonomian digital sangat membantu. Karena dengan perekonomian digital, mereka tidak lagi harus bersusah payah datang ke toko, mereka tidak harus lagi membuang tenaganya hanya untuk memilih beberapa barang yang
Ya mungkin bisa lah ya kalau dulu itu nitip, tapi sekarang bisa beli online. Tinggal sekali klik, bayar ongkos kirimnya lalu sampai di rumah. Setelah pandemi COVID itu sedikit pulih, Indonesia berusaha keras bagaimana caranya memulihkan perekonomian Indonesia. Ya salah satunya dengan itu, para masyarakatnya diajari untuk modern, para masyarakatnya diajari untuk berjual beli secara digital. Karena selain lebih efisien, itu juga lebih menarik perhatian karena mungkin masyarakat sekarang tidak memiliki banyak waktu seperti dulu. Kalau dulu kan ya mereka weekend, mereka bisa pergi bersama keluarga, namun sekarang ya lebih me time saja di rumah. Jadi untuk membuat efisiensi belanja itu ya mereka online sajalah. Kita tinggal sekali klik, barang sampai di rumah. Oke, untuk pertanyaan yang kedua adalah ceritakan apa saja profesi di bidang informatika beserta tugas dan tanggung jawabnya. Karena saya tidak tahu banyak, jadi saya mengumpulkan berbagai informasi itu dari Google ya. Di sini saya mendapatkan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya baru mendapatkan 6 profesi di bidang IT. Yang pertama ada programmer. Programmer adalah ahli dalam memprogram sistem atau mengembangkan aplikasi di berbagai bidang industri, bertujuan untuk membuat sistem dengan bahasa pemrograman. Yang kedua ada web engineer atau web administrator. Ahli dalam merancang, mengembangkan, dan memelihara website sebuah organisasi atau perusahaan dan bertanggung jawab secara teknis terhadap operasional pada sebuah situs web. Lalu yang ketiga ada software engineer. Memiliki tugas untuk melakukan analisa, membuat rekayasa, menyusun spesifikasi, mengimplementasikan, dan memvalidasi suatu rancangan sistem perangkat lunak untuk menjawab sebuah permasalahan, juga kemampuan untuk mengembangkan dan mengoperasikan perangkat lunak. Lalu yang keempat ada database engineer dan database administrator, yaitu profesi yang mengatur, mengelola, merancang, dan memelihara basis data yang dimiliki perusahaan seperti pipeline atau warehouse. Lalu yang kelima, cukup menarik ini, game developer. Seorang software developer dengan keahlian di bidang pembuatan video game yang dapat diakses melalui berbagai device seperti PlayStation atau Nintendo, smartphone, iOS atau Android, hingga device berbasis PC atau laptop. Jadi, bagi teman-teman nih yang suka ngegame, entah itu cowok atau cewek, mungkin kalian saat ngegame ada nih bertanya-tanya, kak aku kalau lagi ngegame nih, misal aku kalah nih, aku kok dapat poin segini ya, terus nanti kok langsung kelihatan nih aku di level berapa. Nah, mungkin kan kalian pernah bertanya-tanya nih, bagaimana sih sistematis dan pengoperasian yang ada di dalam game tersebut. Bagi teman-teman yang penasaran, yang pengen tahu, yang pengen gimana sih kok gitu ya, kok bisa? Nah, teman-teman bisa masuk nih di program pendidikan yang masih berkaitan dengan informatika komputerisasi. Jadi teman-teman itu main game gak hanya sekedar main, ya kalian bisa sih menekuninya terus kalian jadi pro player. Tapi kan di sini saya memfokuskan tentang pendidikan. Jadi saya sarankan bagi teman-teman yang penasaran, yang ingin tahu, kalian masuk deh di informatika. Jadi nanti kalian gak hanya sekedar main game, tapi kalian bisa menciptakan dan membuat game sesuai dengan yang kalian mau. Keren kan? Lalu yang keenam ada konsultan IT. Bekerja untuk memperbaiki struktur efisiensi dan sistem organisasi. Konsultan IT dapat terlibat dalam bermacam-macam aktivitas seperti marketing management, proyek customer, relationship management, dan system development. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir nih ya, yang ketiga, bagaimana sih keterkaitan komputerisasi dengan cita-cita saya yang akan datang? Jadi saya ini ada di jurusan akuntansi. Di jurusan akuntansi ini lebih membahas tentang jurnal umum. Ya, yang saya ketahui baru jurnal umum ya, karena saya masih kelas 10, jadi membahasnya tentang akuntansi dasar. Untuk aplikasi yang saya gunakan ini baru Excel. Mungkin untuk Mayobi di kelas berikutnya, kelas 11. Jadi di jurusan saya ini, akuntansi, komputerisasi ini sangat dibutuhkan bagi semua pelajar. Dan nantinya juga akan dibutuhkan untuk pekerjaan
pekerjaan. Ya mungkin kalau zaman dulu itu laporan keuangan masih ditulis di kertas, ya pakai pena, nulis manual. Nah itu sangat beresiko kehilangan ya. Ya kalau data seperti itu, data berbentuk fisik sudah hilang, ya sudah hilang. Kita udah nggak tahu jejaknya di mana lagi. Tapi kalau pakai komputerisasi, kita membuat file, maka file itu akan tersimpan selama kita tidak macam-macamin filenya ya. Jadi jejak digital itu sulit dihilangkan. Jadi dampak positif dari jejak digital itu sangat membantu bagi para pembuat jurnal, bagi para pembuat laporan keuangan. Karena file dan folder tersebut bisa kita cari ya, padahal data itu sudah kita buat beberapa tahun yang lalu. Tapi karena jejaknya itu tadi masih ada, kita tinggal cari lagi, lalu si file itu bisa kita kirimkan kepada orang yang membutuhkan file tersebut, seperti pihak manajemen, auditing, maupun manajer. Oke, jadi dari percakapan saya yang tadi, saya berkesimpulan bahwa digitalisasi, komputerisasi, ilmu informatika, perkembangan itu semua sangat-sangat kami butuhkan bagi kami, para remaja, ya terkhususnya para pelajar, karena perkembangan tersebut itu akan membantu kami untuk mengetahui ternyata perkembangan dunia itu seperti ini. Kita sebagai pelajar harus mengikutinya demi mempermudah kehidupan kita tentunya. Perkembangan teknologi, komputerisasi, informatika, informasi tentu akan memudahkan seluruh masyarakat dan pelajar yang ada di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, untuk memudahkan pekerjaannya. Mungkin cukup sekian hal-hal yang bisa saya sampaikan. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau dievaluasi, bisa chat di kolom komentar. Mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun salah pemahaman yang saya berikan. Terima kasih atas perhatiannya semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.